sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak semua di rumah? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik anak-anak semuanya, untuk IPS kelas 8, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Minggu lalu kita telah membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Siapa yang masih ingat? Di mana ada 4 saluran mobilitas sosial, ada organisasi pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan terakhir ada organisasi profesi. Nah, sesuai dengan janji Miss, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Ya, kita telah belajar tentang mobilitas sosial di mana ada dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Baik anak-anak semuanya, silakan dilihat video pembelajaran berikut ini. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat memahami pengaruh interaksi sosial, mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Jadi ini masih di peta konsep, jadi hari ini kita akan menuntaskan untuk materi subbab yang A atau yang pertama tentang mobilitas sosial. Di mana minggu lalu telah kita tuntaskan materi kita tentang saluran-saluran mobilitas sosial, dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan dampak mobilitas sosial. Baik, A, mobilitas sosial. Jadi kita akan masuk ke materi yang kelima, dampak mobilitas sosial. Jadi anak-anak, apa sih dampak dari terjadinya mobilitas sosial? Kalau semua mobilitas sosial itu sifatnya ke atas, social climbing, tentu semua orang pasti akan senang ya. Tapi tidak semua orang itu akan mengalami mobilitas sosial yang ke atas. Selalu ada 3 kemungkinan, mungkin mobilitasnya itu ke bawah, ke atas, atau bahkan ke samping. Nah, karena itulah kita perlu tahu bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial ini bisa bersifat 2, yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Oke, kita masuk yang pertama, dampak positif mobilitas sosial, mendorong seseorang untuk lebih maju, di mana terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Nah, tentu hal ini bisa kita bedakan saat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita seperti menjadi camat, bupati, atau bahkan gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil itu kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Nah, itu adalah dampak positif dari mobilitas sosial yang pertama. Lalu selanjutnya, yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial itu akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya hal ini perlu dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Ya, misalnya seperti contoh, ada pada masyarakat desa penduduknya yang berhasil melakukan mobilitas sosial, itu biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Nah, secara tidak langsung, ya ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Jadi penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian dia akan berpendidikan tinggi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencarian tertentu. Jadi misalnya di desa itu ada satu pemuda yang berhasil, nah hal itu akan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lainnya untuk dia bisa menjadi berhasil seperti pemuda tersebut. Nah, hal ini tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Semuanya pasti akan lebih memiliki orientasi masa depan yang lebih bagus lagi. Lalu, dampak positif yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon itu bisa menjadi suatu tantangan atau bisa juga menjadi suatu penerimaan. Nah, kalau penerimaan pengaruhnya itu yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Nah, jadi di sini maksudnya, contohnya ya, dia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptalah integrasi sosial.
Jadi perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapatkan respon yang berbeda. Nah, respon tersebut kalau berupa tantangan, tapi juga bisa menjadi suatu penerimaan. Nah, kalau penerimaan berarti itu akan mempengaruhi kepada terjadinya integrasi dalam masyarakat. Ya, jadi ini adalah dampak positif dari mobilitas sosial. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Ya, contoh misalnya perjuangan di dalam dunia kerja misalnya. Jadi orang akan saling sikut menyikut untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Jadi dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan itu tidak dapat dihindarkan. Nah, persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan ini bisa menjelma menjadi konflik. Ya, contohnya perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain. Nah, bahkan pula bisa berhadapan dengan atasan yang takut kalau kedudukannya itu digeser. Nah, itu akan semakin memicu timbulnya suatu konflik. Ya, jadi orang kan semuanya pasti akan mau memperbaiki mobilitas sosial itu menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, segala cara akan dilakukan orang agar status sosialnya berubah, strata sosialnya menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini akan memicu untuk terjadinya konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Ya, jadi di sini adalah seseorang yang memiliki jabatan itu kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tak rela melepaskan jabatan tersebut. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk sedang mengalami gangguan psikologis. Misalnya nih, orang yang udah kehilangan jabatan, baik karena diganti atau karena udah selesai atau pensiun, nah menjadi mudah gelisah. Jadi dia akan mengalami gangguan psikologis. Nah, hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik yang lainnya. Misalnya darah tinggi, asam lambung, insomnia, ya itu merupakan salah satu beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis tersebut tentu tidak akan terjadi kalau kita adalah seorang individu yang punya sikap yang lapang dada menerima keadaan dan tentunya lebih bertekad untuk berubah. Jadi walaupun kehilangan pekerjaan itu bukan berarti akhir dari kehidupan kita. Kita harus terus berjuang, mana tahu kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik anak-anak semuanya, itu dia video materi pembelajaran kita tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Jadi sudah tahu ya, apa sih dampak positifnya, lalu apa sih dampak negatifnya dengan adanya mobilitas sosial ini. Oke, baik anak-anak semuanya, minggu depan kita akan masuk materi baru untuk bab 2, subbab yang B. Subbab yang B kita akan belajar tentang pluralitas. Nah, materi minggu depan kita akan membahas tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Ya, kita akan membahas pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, semuanya terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa minggu depan dengan video materi kita yang baru. Terima kasih, sampai jumpa.